Breaking news guys, ada info terbaru nih. Ya, terpantau ya, Messenger sudah OTW ke Bahrain untuk lanjutan kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga pada tanggal 10 Oktober 2024. Nih kalian lihat nih, Messenger ya udah di Dubai nih untuk OTW ke Bahrain untuk bergabung bersama timnas Indonesia pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Itu nyengir aja nih, nyengir nih Messenger ya. Ini nih kita akan menunggu debutnya dari Messenger bersama timnas Indonesia ya. Bakalan gacor banget nih. Manusia 121 miliar rupiah. Kita harapkan ya, kita doakan ya. Untuk seluruh supporter timnas Indonesia, kita harapkan, kita doakan Messenger dapat bermain optimal dan bisa membawa timnas Indonesia berbicara banyak pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga, dan yang terpenting bisa membawa timnas Indonesia bermain ke Piala Dunia 2026. Bravo timnas Indonesia. Oke guys, Messenger dan juga Ileana Renders ya, sebenarnya sudah pun sampai ke Bahrain ya. Jadi ini yang ditunggu-tunggu, gabungan pemain-pemain Indonesia yang tiba di Bahrain, dan kini kesemuanya sudah berada di Bahrain ya untuk menjalani latihan. Dan ini pertama kali Messenger dan Ileana Renders ya bergabung dengan timnas Indonesia dan debut pertama mereka melawan Bahrain. Jadi saya punya prediksi memang Ileana dan juga Messenger ini akan dimainkan di starting 11. Tactical Sinteyong akan menguatkan lini belakang dan juga bertemu dengan Bahrain ini. Memang Bahrain ini diketahui bahwa mereka suka memancing pemainnya. Jadi ini perlu hati-hati dan diwaspadai oleh pemain-pemain timnas Indonesia. Dan saya percaya Sinteyong sudah memberikan info-info, sudah memberikan saran-saran yang terbaik dan taktikal yang terbaik bagaimana supaya mental dan emosi pemain itu ya dapat dikawal. Jadi untuk Messenger dan Ileana Renders ini saya juga berharap ada kejutan di bagian lini serangan. Ileana, Mangun dan juga Rafael Struijk. Kemungkinan kalaulah bermain awal itu menyerang terus di menit pertama hingga menit yang ke-15, kalau Indonesia punya 2-3 peluang yang baik untuk mencetak gol, mudah-mudahannya insya Allah, maka Indonesia akan punya semangat dan keyakinan sekiranya dapat mencetak gol awal di menit pertama hingga menit ke-15. Dan kalau Indonesia mendapat semangat di awal menit itu, saya percaya dan yakin Indonesia akan lebih dapat bermain dengan konsisten mengimbangi Bahrain ini. Kita ketahui memang Bahrain ini bermain di kandang Bahrain ya, dan Bahrain punya pendukung yang sangat ramai juga. Indonesia hanya lebih kurang 2.000 yang diberikan tiket oleh Bahrain, dan selebihnya adalah fans ataupun supporter Bahrain. Jadi semangat ataupun kejayaan pada tanggal 10 ini Indonesia kita doakan untuk debut pertama Ileana dan Messenger ini. Kita harap mereka mencapai apa yang mereka inginkan, dan sudah pasti Sinteyong juga akan memikirkan pula bagian lini gelandang siapa yang harus diletakkan di situ, karena terlalu banyak pilihan yang kualitasnya itu lebih kurang sama guys. Jadi ini akan membuatkan lagi Sinteyong pusing memikirkan siapa yang harus diletakkan di starting 11 ini. 11 pemain kesemuanya. Dan saya pasti Sinteyong sebenarnya sudah ada pemain-pemain itu dan taktikal itu. 2 pemain yang disingkirkan ataupun itu dicoret selepas kemasukan Messenger dan Ileana Renders. Ramadan Sananta dan Justin Hubner dikabarkan mengalami kecederaan guys. Akhirnya telah rilis juga secara resmi 27 nama yang akan membela skuad timnas Indonesia untuk melawan Bahrain dan Cina. Dan yang menariknya, udah ada Renders dan juga Messenger. Ada 2 nama yang masuk, tapi juga ada 2 nama yang tidak ada. Kalian tahu nggak siapa? Ya benar, ada Ramadan Sananta dan Justin Hubner. Kalau Justin Hubner yang setahu gue dia lagi cedera ya. Cuman kalau Ramadan Sananta mana ya, ada yang tahu nggak ya? Nah ini untuk jadwal mainnya, Bahrain versus Indonesia mainnya di Bahrain tanggal 10 Oktober jam 11 malam. Dan untuk melawan China, mainnya juga di China, jadi dua-duanya away tanggal 15 Oktober jam 7 malam. Kalian optimis nggak nih menang nih? Tulis di bagian komen ya. Oke guys, ini kalau kita melihat ya, tengok. Ini di lini penjaga gawang, Martin Pas. Oke, di lini bertahan
Ada Bang J selaku kapten timnas, kemudian Rizky Ridho dan juga Misilgas. Oke, ini sebagai prediksi Indonesia melawan Bahrain nanti. Kita lihat pula di bagian gelandang, Verdong, Nathan Joe, Tom Haye dan Shandy Walsh. Ini di lini gelandang. Dan di bagian penyerang pula guys, ada Eliano Rendes, Rafael Strik dan Orat Mangun. Oke, nampaknya kita lihat keseruan starting 11 ini. Keseruannya kita lihat bahagian lini depan, adanya Eliano, Rafael Strik dan Orat Mangun. Jadi kita nantikan guys ini. Saya sebenarnya tidak sabar melihat Eliano ini juga bermain karena dikabarkan walaupun dia masih muda ya, masih dalam lingkungan umur 20-an ya, tetapi dia punya cara permainan dan juga menghidu cetakan gol itu, dia punya insting yang baik ya. Tetapi ini masih lagi belum dibuktikan, dan ini yang kita akan lihat melawan Bahrain ini. Sekiranya Eliano Rendes dapat bermain dengan baik, kalaupun tidak dapat mencetak gol, tetapi dia dapat memberikan assist yang baik kepada Rafael Strik, kepada Orat Mangun. Ini juga akan menjadi titik mula untuk Rendes ini bergabung, dapat chemistry yang baik dengan pemain-pemain lain. Jadi mudah-mudahan kita mendoakan semoga semua pemain ini dapat melakukan taktikal yang terbaik, dan saya percaya juga untuk pemain yang memang sudah punya pengalaman, mereka cepat membentuk chemistry di lapangan. Jadi pengalaman yang mereka bawa itu, mereka akan usahakan bagaimana mereka dapat memberikan yang terbaik. Dan dukungan daripada supporter yang datang ke Bahrain juga, lebih kurang 2.000 orang, itu memberikan semangat baru untuk mereka. Dan Miss Hilges, pemain yang bernilai 121 miliar guys, ini menyamai tim pasukan Malaysia. Mungkin lebih lagi sedikit kalau digabungkan ke semua pemain timnas Indonesia ini. Sudah pasti akan memberi satu momentum baru kepada lini belakang, dan ini agak sulit ditembusi ya oleh Bahrain nanti. Cuma sekarang ini kurangkan kesilapan kecil, kurangkan kesilapan yang boleh membawa padah kepada timnas Indonesia. Dan saya percaya juga Misilgas ini, J. Ejas dan juga Rizky Ridho akan dapat dibantu juga oleh Martin Paes di belakang ini. Jadi kalau Martin Paes melihat keadaan lini pertahanan itu sudah begitu kukuh, sudah pasti Martin Paes juga akan memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Jadi guys, kita doakan semoga timnas Indonesia akan beroleh kemenangan melawan Bahrain nanti. Dan dari masa ke masa kita akan lihat perkembangan bagaimana latihan mereka, bagaimana Eliano Rendes dan juga Misilgas ini bersama dengan pemain-pemain lain membentuk chemistry yang baik. Cina dibantai, Bahrain dibantai, mampus kita. Stopernya 2 meter, siapa lagi saya asal dia Bornel nih. Cuman kita punya Serie A kan. Nanti misalnya kita lawan Bahrain, lawan Cina gitu. Kalau Bahrain Cina melihat pertandingan kita yang Arab Saudi lawan Australia, dia pakai sebagai acuan pada saat nanti lawan dia, bisa lagi berbeda. Pemain kita punya skill di atas rata-rata Pak. Paling dua pertandingan yang dekat baru bisa diulas. Kalau nggak bisa. Bukan PSSI-nya ya. Saya nggak bicara PSSI-nya karena yang menjalankan, yang mencari bibit-bibit pemain sepak bola handal ya dari klub. Oke guys, Exco PSSI Arya Sinulinga berbahas ataupun berbicara terkait dengan peluang timnas Indonesia melawan Bahrain dan China, dan dia pasti juga sudah tentu melawan Bahrain ada plannya, ada taktikalnya, melawan China ada taktikalnya. Jadi ini sebenarnya semangat dan kesungguhan setiap mereka yang ada di PSSI memainkan peranan yang baik sebenarnya dalam membawa pemain, dan juga walaupun taktikal itu disusun oleh Sinteyong, tapi mereka yang ada dalam PSSI ini punya peranan yang besar dalam menilai pemain, memberi dokumentasi yang mempercepatkan segala berkas dan juga pemain itu untuk dibawa mengambil sumpah WNI. Jadi ini akan memberikan satu keyakinan baru bahwa timnas Indonesia ini
peluang untuk ke Piala Dunia itu memang besar sebenarnya. Jika melihat kepada dua perlawanan ini sebenarnya, Bahrain dan China, ini adalah penentu untuk Indonesia akan berada mungkin di posisi yang keempat atau ketiga. Tapi kalau kedua-duanya menang, mungkin di posisi yang kedua di belakang Jepang. Itu saya punya prediksi. Tapi kalau di Bahrain dan di China ini akan kalah, mungkin keadaan itu berbeda nanti. Tetapi sudah pasti bermain di GBK nanti lawan Bahrain ataupun lawan China, mungkin ada sesuatu yang bisa kita positifkan. Mungkin kemenangan akan bergerak kepada Indonesia di situ. Tetapi mendapat 1 poin kalau bermain di kandang lawan itu sudah cukup anugerah yang sangat besar. Ketika Indonesia lawan Arab Saudi dapat 1 poin, dan kalau lawan Bahrain dan lawan China ini dapat 1 poin juga sudah bagus. Tetapi kalau menang lagi, itu lagi terbaik dan itu bonus untuk timnas Indonesia. Oke guys, sampai kita jumpa lagi di video yang akan datang. Pada yang baru mampir, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan juga kepada yang sudah selalu berkomentar, subscribe, terima kasih. Tanpa dukungan kalian juga saya tidak mampu membahas terkait dengan sepak bola di ASEAN ini. Sampai jumpa lagi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita, channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalana Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalana Studio. Askalana Studio.